bersama saya Ica di episode Focus Smart, You Can Do It. Di episode kali ini kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana bidang ini. Apa itu pesawat sederhana? Simak penjelasannya berikut ini. Pesawat sederhana adalah peralatan yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kesederhanaan dalam penggunaannya menyebabkan alat-alat tersebut dikenal dengan sebutan pesawat sederhana. Pesawat sederhana dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada tuas atau pengungkit, yang kedua ada katrol, yang ketiga ada roda berporos, dan yang keempat ada bidang miring. Tapi teman-teman, di episode kali ini saya hanya akan membagikan informasi atau sedikit menjelaskan tentang konsep dan contoh dari penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa itu bidang miring? Bidang miring adalah benda yang memiliki permukaan datar yang berguna untuk memindahkan benda dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bidang miring memiliki sudut yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lainnya. Nah, keuntungan menggunakan dari bidang miring ialah tenaga atau gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda menjadi lebih kecil. Berikut adalah contoh dari penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada jalanan berkelok-kelok. Mungkin kita sudah pernah melewati jalanan yang berkelok-kelok saat kita bepergian ke daerah pegunungan atau perbukitan. Jalanan yang berkelok-kelok menuju bukit adalah contoh dari bidang miring. Mengapa jalanan tersebut dibuat berkelok-kelok? Jawabannya adalah agar pengendara dapat lebih mudah melewati jalan perbukitan yang seringkali menanjak. Contoh yang kedua adalah tangga. Anak tangga yang dibuat di dalam rumah juga merupakan contoh dari bidang miring. Dengan melewati anak tangga yang berkelok, maka kita akan lebih mudah mencapai posisi lebih atas dalam sebuah rumah, dan gaya yang kita gunakan juga lebih kecil. Penerapan bidang miring lainnya yaitu pada saat seseorang memindahkan barang dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan papan sebagai bidang miringnya. Dengan itu, benda berat akan lebih mudah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Secara sederhana, komponen sistem kerja bidang miring dapat digambarkan sebagai berikut. W sebagai beban yang dipindahkan dengan satuan Newton atau N. F sebagai kuasa atau gaya untuk memindahkan beban dengan satuan Newton atau N. Lalu S sebagai jarak atau panjang papan bidang miring dengan satuan meter. Dan yang terakhir ada H atau disebut dengan tinggi bidang miring dengan satuan meter pula. Hubungan antara beban, kuasa, panjang bidang miring, dan tinggi bidang miring adalah sebagai berikut.
yaitu W kali H sama dengan F dikali S. Persamaan tersebut digunakan untuk menghitung keuntungan mekanik bidang miring. Apabila menggunakan bidang miring sebagai alat bantu kerja, maka akan diperoleh persamaan KM atau keuntungan mekanik sama dengan W per F atau bisa juga menggunakan S per H. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai keuntungan mekanik bidang miring, akan saya jelaskan di video pembelajaran selanjutnya. Oke teman-teman, jadi itu saja ya materi yang kami bahas di episode kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya dapat menginspirasi teman-teman untuk terus belajar dengan giat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. See you to the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.